Ini saya lihat kalau memang mau mengatasi masalah ini, harus yang dibersihin itu aparatnya dulu. Orang bikin slide say no to drugs. So, say yes-nya kemana gitu loh. Dipanggil lah saya sama pembimbing rohani. Kamu nih keras kepala. Saya dibilang A, B, C, D. Terus terakhir saya bilang, Yudas Iskariot, kamu pengkhianat Yesus. Hai, selamat datang di Potsi Podcast Si Cepat. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dong. Nah, yang lagi pada nonton kita juga tepuk tangan nih. Barengan sama saya Dias Danar, kali ini barengan sama Pastor Yeri. Siap. Apa kabar? Baik. Akhirnya kita ketemu hari ini. Biasanya kita saling mendengar nama doang ya Pastor Yeri. Saling mendengar nama ya. Podcast mempersatukan. Podcast mempersatukan kita. Nah, hari ini kita bertemu berdua, nggak cuma kita doang tapi sudah ada di sini, udah ada akang-akang kita, bapak-bapak kita. Jadi enaknya abang, akang atau apa nih Kang? Abang lah. Jadi udah ada Bang Reinhard Siagian sebagai konselor adiksi generasi Jabes Indonesia. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah ya. Yes, langsung dari Bandung loh berangkat ke sini. Nanti juga pulang Bandung. Langsung Bandung. Mudah-mudahan nggak ketahan. PPKM. Ntar nggak bisa pulang. Aman ya. Dan juga udah ada Ustadz Soleh Sofyan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat, panggil saya Ade. Dia selalu merasa pengen muda ya. Iya, ini abang ini Ade. Jadi kita hari ini ngobrol ya Pastor ya. Hari ini kita ngobrol tentang kan hari ini bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional. Iya, betul sekali. Dan kita mau ngobrolin tentang sosialisasi bahaya anti narkoba di Sakut Paut kan udah ada Pastor sini, ada Ustadz juga, ada Bang Reinhard juga hari ini. Nah, sebelum ngobrol lebih banyak tentang narkoba, asik gitu. Pengen ngasih tahu dulu buat sahabat Si Cepat, jangan lupa pakai Si Cepat Express ya. Ini bayarnya reguler, berasa same day, 8 jam sampai. Jadi kapan lagi tuh, tetap harganya murah tapi nyampainya bisa lebih cepat, 8 jam sampai. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Mantap. Kalau udah kirim pakai Si Cepat, kalau nggak bisa pulang, mungkin tasnya aja duluan ya ke Cepat, ke Bandung ya Bang ya. 8 jam sampai. 8 jam sampai. Hari ini adalah Hari Anti Narkoba Internasional. Iya betul. Berarti narkoba ulang tahun ya Bang? Iya. Tepuk tangan buat Jangan dong. Tapi ini ya kita harus apresiasi Si Cepat ya. Maksudnya Si Cepat mengadopsi konten ini. Artinya Si Cepat Express ini berperan serta mensupport pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di bangsa kita. Dan salah satu yang cukup berat dan cukup besar adalah penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika ini. Jadi apresiasi besar lah untuk Si Cepat Express. Berarti peduli juga sama masyarakat Indonesia. Benar, karena kita nggak pernah menyangka loh perusahaan ekspedisi kok ngebahas anti narkoba, ya kan? Ya emang kita jangan dikirim pakai itu jangan sampai, makanya kita bilang nih ya, jangan sampai ada yang terjadi kayak gitu. Makanya ini bentuk kepedulian kita lah ya, Pastor Yeri ya. Makanya kita hadirkan di sini. Kita mau pentok-pentokin teman-teman sahabat Secepat yang lagi pada nonton tentang anti narkoba nih, bahayanya. Mungkin dari zaman saya kecil gitu, zaman saya SD, SMP, SMA tuh udah sering banget dapet ya Pastor ya. Tapi kenapa begitu membosankan ya Pastor kalau penyuluhan narkoba tuh? Nah itu dia, makanya kan sekali lagi nih dengan adanya podcast ini kan, ini kan angin segar baru dalam kita kan sedang mensosialisasi nih. Sebenarnya yang kita lakukan ya tugas pemerintah dalam artian Polri dan BNN untuk memberikan sosialisasi. Tapi jujur aja ya, kadang kita kan ngeliat 50 slide ya kan, terus waduh ngantuk nih kelas jelasinnya pelan-pelan. Gambar tengkorak. Demi absen. Demi absen. Bener. Ya, jadi harusnya hari ini kita bisa lebih lentur lah. Di sini ada dua narasumber yang luar biasa yang pasti akan memberikan pandangan yang lebih luas lah dan akhirnya bermanfaat lah buat kita semua. Gitu. Makanya pengen nanya langsung ke Bang Reinhard, Bang. Sekarang kondisi Indonesia gimana sih? Gawat apa kagak untuk narkoba? Sebagaimana gawatnya pemuda-pemuda kita atau milenials kita terjerat narkoba? Jadi waktu awal tahun lalu ketika COVID mulai melanda, itu saya bicara bahwa ini lihat deh, perhatikan nanti penyalahgunaan narkoba ini akan meningkat. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena orang banyak di rumah, nanti akan ada pemakai lama yang muncul kembali untuk memakai kembali, dan ternyata itu benar terjadi.
kita bisa lihat dari berapa ton barang yang ditangkap, ini semua segala macam banyak. Dan yang paling mengerikan lagi ternyata tahun 2020 itu dari data Badan Narkotika Nasional di usia 10 sampai 15 tahun itu meningkat tajam. Wow, 10 sampai 15. Nah, masih bocah. Masih usia-usia SD ya? Iya. Karena memang mungkin satu saya lihat nggak ada contoh ya. Ya. Gitu. Mereka keluar rumah ngelihat maaf kata ya media semua nontonkan itu gitu loh. Ya. Jadi membuat orang juga ya akhirnya memilih. Di Bekasi itu banyak anak-anak SMP itu. Sebentar, saya serius ini. Di Bekasi soalnya. Tinggal saya. Itu obat-obat warung itu banyak laku. sakral. Ada saya belum kasih bocoran ini. Udah dibocorin dulu. Karena memang kita masuk ke desa-desa di sana gitu. Lumayan berkembang pesat di daerah situ, Bang. Berkembang pesat salah satu contohnya gitu. Nah, di ujung paling barat Indonesia, Nias itu kita pernah nanganin anak umur 15 tahun. Wah, itu udah mainannya kilo. Wow. Sabuk ini kilo. Kemudian orang tuanya minta kita bawa ke Bandung di rehab. Ya itulah keadaannya. Memang sebenarnya kalau saya nggak salah ada 640 lebih lah daerah rawan narkoba. Di mana-mana ada kampung narkoba sekarang. Dulu kan cuma ada di Jakarta kampung Ambon. Gitu. Sekarang di mana-mana sudah ada kampung narkoba gitu. Waduh. Kampung narkoba itu berarti yang memerangi narkoba atau memang penduduknya kena narkoba? Peredarannya ada di situ. Jadi orang boleh datang pakai di situ. Kayak lokalisasi cuma objeknya narkoba. Betul. Jadi orang udah identik kalau ke daerah sini pasti di sekitaran sini nih narkobanya gitu kalau mau. Oke. Ya berarti lumayan ngeri juga ya. Iya. 10 sampai 15 tahun pasti. Nah, itu dia. Padahal kan giat nih melakukan penyuluhan ke situ, tapi kenapa? Karena memang terkadang penyampaian materi penyuluhan yang membosankan itu. Yang tadi Pastor bilang tuh 50 slide. Jadi orang nggak ngedapatin apa sih gitu, seperti itu gitu. Jadi ini memang saya selalu usulkan bagaimana dievaluasi kembali untuk penyampaiannya atau bagaimana pergerakannya harus seperti apa gitu. Ya itu. Ada yang menarik nih. Jadi ada beberapa teman yang kena nih. Terus saya ngobrol. Bro, udah pernah ikut seminar belum sebelumnya? Udah. Udah tahu berarti. Udah tahu. Jadi ternyata mereka membutuhkan lebih dari sekedar informasi begitu. Nah, itu yang perlu kita mungkin bahas hari ini. Betul. Pak Ustadz gimana ngelihat fenomena yang tadi Bang Renhat bilang? Ini secara usia mengagetkan banget loh. Aku baru tahu. Bekasi lagi. Saya langsung ambil contohnya itu Bekasi. Yang dekat sama kita gitu. Ini gimana Ustadz? Apa yang salah ya pendekatan secara agama mungkin atau apa yang mesti dilakukan sama keluarga? Saya jujur agak tertonjok ini. Cuman nggak sakit aja. Sakitnya di sini. Iya. Kalau bicara narkoba sebenarnya kan sudah jauh-jauh. Dari mulai zaman ke zaman, dari nabi ke nabi sudah ada. Dan itu mengiringi dari sebuah budaya. Habit kebiasaan. Maka disebut dengan mukhattirat. Sesuatu yang melenakan, sesuatu yang membuat kita lupa akal. Nah, sebenarnya kan manusia itu diberikan oleh Allah itu dua karunia yang paling besar. Yang pertama iman, yang kedua akal. Nah, yang jadi problem sekarang ini adalah karunia yang besar itu dihabisin dengan narkoba itu sendiri. Ya, yang pengen saya tanyakan, Bung Yeri, kenapa ini ada pada anak 10 tahun, 15 tahun? Kalau mau itu sederhananya kita nih, nikmat juga enggak lah gitu, enggak amat gitu. Jadi kayaknya ganteng, keren, misalnya minum apa, ngusir narkoba, tahu-tahu jreng jadi artis kan enggak juga gitu. Yang memicu mereka itu apa? Dari situ saya ingin menggali, apakah kenikmatan itu mengalahkan dari sisi penyakit yang muncul, atau kalau kemudian itu menjadi sebuah komoditi? Pastor, kalau sering ketemu di lingkaran kita tuh ada lah ya teman-teman kita yang terjerat narkoba segala macam gitu. Kalau ngobrol sama teman-teman, apa sih yang paling jadi alasannya mereka, Pastor? Jadi gini, kalau saya melihat gini, Pak Ustadz, ini kan kejahatan terorganisir. Jadi saya melihat bahwa ini ada sebuah memang pengkondisi ya. Ya, jadi ada industrinya. Nah, kenapa saya berpikir ada industrinya? Karena kalau ada industrinya pasti ada trennya juga. Iya betul. Nah, masuknya lewat tren tuh susah ditolak loh. Kayak misalnya dulu
anak-anak main zamannya apa Tamiya, ketahuan umur gitu. Tahun berapa Om jadi? Sekarang udah Mobile Legends. Udah om lah pokoknya. Ya kan ada Tamiya, ada apa dulu Beyblade yang gangsing, ada ini, ada Pokemon, ada apa. Nah, tiba-tiba masuk satu budaya tren. Mabok. Narkoba. Meskipun orang pakai narkoba pertama kali biasanya muntah atau nggak enak, kayak orang coba ngerokok pertama kali batuk. Tapi karena itu berupa tren, apalagi di masa saya tuh tahun 90-an, jarang yang nggak make. Hampir pada saat itu ya? Iya, itu udah hampir merata. Nah, akhirnya menjadi sebuah jebakan Batman. Banyak banget orang udah dilengkapi dengan agama, terus sosialisasi narkoba udah. Tapi kalau tren artinya gini, kalau kita nggak make yang lain make, jadi itu akan nggak keren. Iya, jadi kayak ada tekanan sosial yang cukup kuat dan menurut itu yang kayaknya dia beregulasi karena industri ini kan dikembangin terus. Dulu waktu saya make Putau, ngomong ke papa. Terus papa bilang gini, itu Putau cuma minuman ringan. Emang tahun 70-an tuh kayak Green Sand gitu loh. Kayak minuman 5%. Nah, dia kan regulasi. Namanya sama tapi jenisnya berbeda di generasi yang berbeda. Nah, jadi kita ini memang ya bukan dibilang lebay ya, sedang digempur abis-abisan oleh industri sindikat. Kalau saya nggak salah mungkin lebih dari 5 sindikat asing yang besar banget menyerbu dari semua perairan dari udara dari ini darat bahkan ada bandar-bandar yang sudah berbaur di masyarakat, ada yang sudah jadi RT. Gimana nih? Berarti kan lebih dari 1-2 tahun. Lebih dong. Di situ udah lama. Berarti menarik kalau misalkan emang ini adalah industri kan berkembang di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Ya kan berarti di sini memang faktanya di luaran memang permintaannya segitu banyaknya dong berarti. Ya jelas dong, market paling besar di dunia ini ya Indonesia. Ada mungkin sekitar ada 7-10 pengguna yang membutuhkan itu. Kalau tadi mau jawab pertanyaan Pak Ustadz, kalau saya ada masalah di generasi kita ini di Indonesia ini penerimaan. Jadi anak itu jangankan sama di luar rumah, kadang di rumah juga udah ada jadi penolakan. Wah, iya sih. Nah, benar. Sedangkan generasi yang umur 10 sampai 15, mereka tuh butuh penerimaan, butuh pengakuan. Nah, untuk masuk ke lingkungan yang mereka sebut bisa mendapatkan pengakuan, itu ada narkoba di situ, ada seks bebas di situ yang harus tahapannya mereka lalui. Nah ini yang membuat menjadi masalah. Contohnya gini, saya lagi coba bikin hubungan antara bully dan narkoba, gitu. Nah kalau saya dulu tuh pakai narkoba terus ngebully orang, kalau istri saya dia gara-gara sering dibully jadi pakai narkoba gitu seperti itu. Nah ternyata kan gini, faktor penerimaan. Jadi bagaimana si anak ini dari rumah itu sudah diajarkan bahwa dia itu benar-benar menjadi orang yang bisa diterima seperti itu. Itu yang menjadi. Jadi akhirnya tren tadi. Tren benar ya, masuknya ke tren dengan tren. Jadi kalau dalam bahasa agama itu kan menenangkan. Iya. Harusnya ya. Menyenangkan. Termasuk yang saya lihat podcastnya wawancaranya Bung Jerry itu. Butuh hadir orang tua, butuh hadir sang ayah. Ayah itu mengembirakan dan menyenangkan. Tidak akan mungkin bisa melawan sesuatu yang ditawarkan narkoba dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan dan mengembirakan kalau kita tidak menghadirkan sesuatu yang menyenangkan. Betul. Wah, penting nih. Saya adalah ayah lagi nih, berat bebannya. Artinya sebenarnya penjara, ya hukuman sekian tahun, saya pikir belum cukup. Masuk ke ranah itu kalau kemudian kita tidak memasukkan sesuatu yang apple to apple. Betul. Menyenangkan. Apa judulnya kemudian di zaman Rasulullah SAW itu ayat yang terakhir turun itu adalah la taqrabus sholata wa antum syuqara. Jangan kau dekati sholat sementara engkau itu dalam keadaan mabok. Artinya ini orang yang diperintah untuk tidak mabok itu sudah sholat. Sudah sholat, sudah mau ibadah. Rasul tidak menyentuh maboknya, tidak menyentuh kebiasaan karena udah habit. Gua kalau nggak mabok nggak keren, gua kalau nggak mabok narkoba nggak keren. Jor lah lu pakai dulu deh. Tapi pendekatannya sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan dengan sholat, dengan ibadah, dengan ke gereja dan seterusnya. Baru kemudian muncul kalimat larangan untuk itu. Mungkin itu bisa kita terapkan di keluarga kita. Ayolah para ustadz masuk ke dunia-dunia itu.
Saya sendiri perlu belajar banyak dari Bung Jerry. Rasanya apa sih? Saya suka penasaran. Mas Jerry silakan. Saya punya argumen. Ya, karena ini diteliti oleh seorang dokter Aisyah Dahlan. Populernya tuh dokternya Potlot lah. Oke, Aisyah. Iya kan, dokter Aisyah kan. Jadi terjemahkan gini. Rasanya narkoba tanpa menggunakan itu sama seperti seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dibelai sama ayahnya. Nah ini itu berhubungan tadi apa yang dibilang. Gitu. Jadi kalau orang pakai narkoba kayak saya kan, saya udah berobat tuh udah nggak ada juntrungannya deh. Sampai dokter lihat saya nggak nanya lagi tuh, langsung tulis resep. Lo lagi. Udah tahu ya dulu ya. Nah, kalau nggak ketemu yang lebih enak, nggak susah banget berhenti. Nah saya ngalamin ada dua. Pertama ya keagamaan, kedua peran serta orang tua secara khusus ayah, gitu. Jadi ketika ayah saya hadir, dia bilang gini, jadi orang hebat di mata anak dulu, baru dia jadi orang hebat. Jadi gini lah ceritanya, dia dulu pemain bola, lalu dia jadi pelatih nasional, lalu satu kali dia harus milih anak atau bola dan dia milih anak. Dan di situ saya menerima sesuatu yang lebih luar biasa dari narkoba, sensasionalnya lebih luar biasa dari narkoba, yaitu sentuhan ayah. Jadi satu ketika ini saya digebukin nih, dituduh maling. Nah papa dipanggil di lapangan sekolah. Lalu semua orang neriakin nih, papa saya sama saya maling berdua. Nah biasa kan kalau lapangan bola neriakin papa saya hebat tuh ya udah biasa. Kita udah biasa. Nah saya kan nggak bayangin perasaan papa saya lagi dampingin saya diteriakin maling plus dia juga. Nah tahu-tahu dia rangkul saya, terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu. Jalan lagi, digituin saya. Nah di situ saya nerima sesuatu yang lebih, ini dahsyat narkoba, tapi ini lebih dahsyat gitu loh. Ini saya merinding beneran nih dengernya nih. Dan kalau mau lihat detailnya, ada di program Si Cepat juga. Ya, tunggu, ada di situ. Karena ayah. Udah ada. Udah tayang. 8 episode. Nah, tuh. Panjang lebarnya gitu. Karena itu penting. Menurut saya salah satu solusi pencegahan dan penanggulangan. Kalau anak-anak ngenyang kasih sayang ayah di rumah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar. Itu sih isunya. Ya, pada saat pertama, kalau pengen tanya Pastor Heri, kalau pada saat pertama tahu Pastor Heri menggunakan narkoba saat itu, orang tua gimana? Respon? Diterima nggak? Atau emang gimana? Dia pasti sulit. Ya, jadi dia ada. Papa saya keluar bentar, sebatang dulu rokok deh kan. Sebatang dulu. Tenang, baru dia masuk, dia bilang, oke kita berobat, tenang aja. Nah, ini berhubungan sama Reinhard, pengen nanya. Apa yang harusnya dilakukan orang tua saat tahu? Ya kan kita mungkin nggak tahu, yang sebagai orang tua nih ada yang nonton mungkin sahabat cepat. Kalau nggak di forward aja ke grup keluarga. Betul, kan grup keluarga. Khusus yang ini di grup betul. Aja. Penting nih di grup keluarga, ini bukan hoax. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua saat tahu pertama kali anaknya pengguna narkoba? Nah, saya ada sebuah ini tentang cinta yang tertukar. Jadi banyak sekarang banyak sekarang di keluarga itu cinta itu tertukar dengan narkoba. Ya tadinya seorang anak itu dia sebetulnya sayang sama orang tuanya, tapi dia kayak ngedapat timbal baliknya. Nah akhirnya dia lebih mencintai narkoba. Nah banyak juga pasangan suami istri suaminya make karena ada masalah dia dicinta. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kalau seorang orang tua tahu anaknya pakai narkoba, ya dengan cinta harusnya begitu, bukan dengan judgment gitu. Wah kamu begini, kalau yang ada kan malah makin begitu. Jauh ya. Nah yang seremnya lagi di kita ini kadang Indonesia ini ada masalah dengan edukasi. Okay. Begitu. Jadi kalau anak pakai narkoba pasti perilaku berubah karena pola pikirnya terganggu kan seperti begitu. Nah itu ada yang dibawa ke rumah sakit jiwa, atau ada yang dibawa ke direhab malah diisolasi atau diapain seperti begitu, tanpa dia tidak mencoba untuk menangani duluan. Rangkul dulu sebagai orang tua. Seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang harus dilakukan? Ya dia harus memulihkan cintanya dia harus introspeksi juga tentang ada problemnya itu kan selalu tidak ujuk-ujuk dari anak aja gitu. Nah orang tua Indonesia itu sulit untuk mengkoreksi diri. Apalagi kalau yang udah merasa bahwa dari zamannya kamu belum lihat matahari, saya sudah tahu agama, saya sudah tahu begini-begini. Nah banyak juga anak ketika dia masuk rehab bagus, pulang, relapse lagi. Karena cintanya belum pulih dalam rumah. Jadi problemnya adalah orang tua itu ketika anaknya bermasalah, apapun namanya, yang keluar itu benci. Iya saat itulah jadinya nggak bisa diterima. Padahal harusnya cintai dulu. Gimana Ustaz?
Ya, agama membicarakan itu. Jadi ada tahapan-tahapan tersendiri. Kita harus bicara yang belum kena. Yang kedua yang sudah kena. Yang ketiga yang menjadikan narkoba itu sebagai industri. Ini 3 ini. Dan ketiga-tiganya harus hadir yang namanya good governance itu, pemerintahan. Kalau memandang dari yang belum terjadi, Islam mengenal dengan kalimat takdir. Kalau ada anak yang kemudian terkena, ada takdir. Takdir itu memberikan peringatan, memberikan satu hukuman, sesuatu yang dalam tanda kutip, aku malu kalau kayak begitu lagi. Itu kan ada. Kemudian para ahli fikih, para ulama itu kalau kemudian dia menganggap bahwa itu sesuatu yang bagi dia tidak haram, atau malah menjadikan itu hal yang biasa, itu boleh dihukum. Nah, bagi mereka yang menjadikan itu komoditi, itu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan 4 imam itu memberikan hukuman paling maksimal adalah kematian. Wow. Jadi boleh dibunuh. Karena apa? Karena ini aspeknya ada merusak. Dari tahapan 1, 2, 3 yang paling rusak siapa? Yang pada merusak yang menjadikan narkoba itu menjadi komoditi. Dia jariah sok, menjadikan keuntungan di balik kesengsaraan orang lain. Bisa dibayangkan, ini yang paling hebat. Kalau kemudian mereka-mereka yang kena bahasa kita adalah rehab, itu satu keharusan saya pikir. Kita harus dekat mereka, kita cek, kita peluk mereka, dan kita dekati mereka. Walaupun tetap kita membutuhkan para ahli medis untuk menangani beban dari psikolog. Yang tadi bicarakan ada beberapa penyakit yang muncul ya, efek dari narkoba itu. Itu kan menyeramkan. Saya pikir perlu diinformasikan. Ya, setuju sih. Yes, apalagi kalau ngomongin tadi yang tren itu sih tertarik karena tren kan terus berputar, terus bergulir. Ya mungkin trennya lagi enggak, tapi ntar berapa tahun lagi keputar lagi gitu. Ini nanggulanginnya gimana ya kalau tren gitu tuh agak-agak tren harus lawan tren. Harus lawan tren. Jadi harus diciptakan sebuah tabrakan tren lewat orang-orang yang positif dari sisi agama, dari sisi milenialnya, supaya jadi misalnya kayak gini, wih masih zaman loh nyabu, kemana aja lu zaman orang nyabu, ini udah zamannya orang produktif, orang fan football sekarang. Iya betul, hidup sehat gitu. Jadi ya mau nggak mau harus melahirkan sebuah culture trend dari sinergi masing-masing elemen. Jadi tren lawan tren ya. Tren lawan tren. Contohnya kan podcast hari ini. Yes, ini kita coba membuat tren tentang ya kayak hal-hal kayak gini nih. Ini saat-saat baik karena kan gini, tren narkoba kayak nggak bisa hilang nggak sih? Ada aja, karena kan industrinya ada. Saya punya argumen. Misalnya gini, kenapa ayah meluk anak itu jadi tren? Karena gini, argumen saya, bandar jualan aja, nggak akan laku. Karena kalau ayah sering peluk anaknya, anak akan milih pelukan bapaknya dibanding narkoba. Jadi kita mengimun, tren itu mengimun. Susah berantas tuh, kita punya the best aparatur sedunia yang Indonesia punya. Tapi tetap masih ada. Tapi kalau nggak diimun masyarakatnya, dibangkitkan sebuah tren, ya kan. Jadi kalau saya sekarang, saya mencoba mengimun lingkungan saya. Kota saya, Bekasi. Misalnya, bandar ada sindikat ya monggo aja silakan aja. Tapi kalau kitanya di sini kuat, saya akan buat lebih pokoknya nggak laku aja. Gitu. Artinya trennya, lu kalau pakai narkoba lu nggak ganteng, lu nggak keren. Lihat gua nih lebih ganteng dari dulu kan begitu kan? Iya. Tapi memang momen-momen masuk tuh suka pinter ya bandar. Oh iya, saya cerita pengalaman saya. Nah coba nih. Satu SMP yang ngasih saya tukang jualan minuman di sekitar sekolah. Siapa yang tahu? Jadi saya nggak beli narkoba, saya beli ini Pak Ustadz, beli minuman. Terus tiba-tiba dikasih. Jadi dikasih minuman, di pantat botolnya ada pil. Nah itu kan tren. Saya bilang dulu saya juara kelas lumayan lah. Terus saya atlet tenis juga. Saya bilang saya nggak butuh instrumen lain buat. Tapi karena dia agresif, maka saya bilang itu yang harus diperhatikan. Agresifnya dari sindikat itu. Akhirnya saya bilang, elah udah berisik, ya udahlah, udah 9 tahun kecanduan, susah berhenti. Makanya bayangin yang terjadi sekarang, kayak misalnya salah satu modus ganja itu sekarang ada model browniesnya. Iya. Kan? Waktu saya ke Belanda tuh ya, Kang ya, brownies berserakan di mana-mana di sana, luar biasa. Gitu. Jadi emang. Tapi gini kan kalau nggak ada kemauan dari diri sendiri juga kan susah. Percuma ada cinta dari orang tua tapi kalau anaknya udah terlalu berpengaruh sama lingkungan. Maka tugas orang tua bukan untuk memaksa anaknya berhenti. Tugas orang tua adalah membuat anaknya pengen berhenti. Dengan cara apa? Lakukan bagiannya.
Nah konflik yang nggak terjadi kan ketika dua-dua ini nggak menemukan apa yang jadi bagiannya. Contoh pasti berubah juga dong orang tua yang komplain, nih anak gua nih nggak bisa dibilangin, udah dikasih tau nggak ngerti-ngerti. Saya bilang, Pak, orang tua pernah jadi anak-anak, nah anak-anak belum pernah jadi orang tua, gimana mau ngerti? Nggak mungkin kita maksa. Makanya itu akhirnya menurut saya juga perlu peran pemuka-pemuka agama memberikan sebuah warna di dalam dan kehangatan di tengah keluarga sehingga orang nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Yes, nah ini obrolan makin seru tapi sabar dulu buat sahabat Si Cepat, pengen dikasih tahu dulu nih ya kalau misalkan jangan lupa ya belanja dan ngirim barangnya pakai Si Cepat Express. Oke? Bayar reguler rasa same day. Ya, kita nggak akan mengeluarkan 50 slide untuk penjualan hari ini enggak. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih santai lagi hari ini. Yang tadi kan ini penting banget sih. Tadi obrolan tadi aja udah banyak isinya semua. Dalam sih kita ngobrol. Dalam banget sih. Karena secara nggak langsung orang-orangnya tuh sekitar kita. Itu takut kan kalau orang-orang terdekat kita kalau terjerat narkoba tuh kan kayak tadi. Susah ya keluar ya, Pastor Heri. 9 tahun tuh waktu yang lama. Mungkin kalau saya compare, saya punya temen 100 gitu. Ya paling tinggal 5 yang masih hidup. Wow. Berarti mukjizat kita masih ada di sini bisa tinggal ngobrol. Tinggal 5 termasuk saya. Iya. Kalau saya bilang sih begini, ini masalahnya di saya lebih banyak bicara tentang negara ini negara NKRI yang kita punya mimpi bahwa Indonesia itu bersih narkoba seperti itu. Cuman gini, belum ada kesepakatan yang jelas antara semua stakeholder yang menangani ini tentang kepentingan gitu. Jadi begini, hakim dan polisi sendiri belum sepakat dengan masalah undang-undang itu sendiri. Jadi kalau saya lihat gini, kadang saya berpikir saya ini kayak saya pakai narkoba umur 12 tahun, berhenti umur 29 tahun, penjara nggak buat saya ini berhenti. Nggak bikin kapok lah. Karena memang saya paling menikmati narkoba di penjara gitu kan. Jadi karena memang di situ saya nggak perlu punya uang gede, yang penting otak saya bisa saya pakai bagaimana menggerakkan di dalam seperti itu. Nah, ini saya lihat kalau memang mau mengatasi masalah ini, harus yang dibersihin itu aparatnya dulu. Ini obrolan off cam kita tadi ya akhirnya jadi ke bawah. Oke, jadi aparatnya dulu, ini menarik nih. Aparatnya dulu. Menarik. Jadi saya pernah jadi saksi ahli di sebuah sidang di Surabaya. Anak ini jelas-jelas adalah rekreasional, pemakai rekreasional, dan dia itu make karena selalu gara-gara ada paksaan seperti itu. Nah, saya berdebat dengan hakim. Saya bilang sama hakim, ada yang namanya farmakologi, ada yang namanya penyakit otak di narkoba. Ya makanya dia disebut pasien. Ini bukan penjahat, ini adalah pasien seperti begitu yang harus diobatin. Nah, hakim-hakim di Indonesia ini, aparat kepolisian harus belajar bagaimana tentang farmakologi seorang pecandu. Kenapa dia berulang-ulang? Ya karena memang otaknya sudah keganggu seperti itu. Nah, yang membuat kenapa dia berulang-ulang bisa pakai lagi karena barangnya belum beres-beres juga. Tren tadi masih ada. Orang bikin slide say no to drugs. So say yes-nya kemana gitu loh. Say no-nya doang yang ada. Say no-nya ini doang. Tapi kita nggak dikasih solusi gitu loh. Toh tetap ketika kita bermasalah, kita lagi drop seperti begitu, barang itu masih ada kan. Susahnya masih gampang ditemui. Cuman di Indonesia ada paket murah 20.000 ini seperti begitu, di negara lain nggak ada. Mahal. Karena tadi permintaannya juga banyak berarti di sini. Paket murah itu campur apa tuh, Pak? Biasa toge. Apa tempe orek? Hemat, Pak Ustaz. Paket hemat. Salah saya nanya ke sini harusnya. Nanti terlalu jujur saya. Jadi memang harusnya yang pertama tadi penerimaan terhadap pecandu, terutama dari pihak keluarga. Kemudian kalau dibicara rehabilitasi juga, karena penerimaan itu menentukan keberhasilan kita melayani. Nah, ketika saya tahu, saya ini berhenti, saya tahu, ternyata ada loh yang nerima saya gitu, ada yang bisa kasih ruang buat saya gitu. Sampai saya bilang dulu, untuk loyalitas terhadap narkoba, waduh, kalau ada penghargaannya mungkin dapat penghargaan dari emas kita kali ya, lawyer ya gitu. Nah, sekarang bagaimana saya mengajarkan ke klien-klien saya untuk sesuatu yang baru, tadi kebahagiaan yang baru itu, agar mereka bisa
ini loh, lu harusnya loyalitasnya ke sini gitu loh, ke sesuatu yang baik. Diarahkan ya ke situ. Karena kalau saya gini, manusia itu kan roh, jiwa dan tubuh. Roh itu bimbingan rohani. Diarahkan kembali berdamai dengan Tuhan, dengan penciptanya. Biar dia bisa berdamai dengan dirinya dia, dengan orang lain. Kemudian jiwa ini psikologinya dia, pola pikirnya dia, karakternya dia. Kalau ini nggak beres, jiwa nggak mungkin bisa. Tubuh ini bicara nanti apa yang dia makan. Nah ini juga harus diajarin juga gitu. Jadi kalau ini diajarin tapi nggak dikasih solusi buat hidupnya kelak, ya belangsak lagi gitu loh Pak Ustadz. Ustadz, gitu. Pastor pengen tanya, agama aja nggak cukup ya? Kalau untuk masalah narkoba ini, kan orang tua, ada teman-teman kita mungkin yang kurang beruntung udah nggak ada orang tua. Luntang-lantung sendiri akhirnya ketemu tren makan narkoba. Agama aja nggak cukup buat bikin orang kayak, deh gue nggak mau narkoba gitu. Gimana? Yang jebakan ya. Ini curiosity kita karena kita rapat dulu Pak. Ya apa pasti itu kan udah mencakupi kan, di setiap agama diajarkan untuk berbuat baik ya, makan narkoba apa segala macam. Apa itu nggak cukup gitu? Jadi sebelum dijawab sama dua pemuka agama ini, saya mau bilang begini. Narkoba itu ketika saya menjadi pecandu, agama saya narkoba. Wah, agama saya sabu. Udah itu jadi. Agama saya putau itu loh, seperti itu gitu. Itu menjadi sebuah kepercayaan saya. Itu yang saya kejar. Ya, menarik tuh. Terus menarik. Nah, sekarang bagaimana dari para pemuka agama? Kok jadi gini? Ini jawab dulu. Ya, jadi kalau menurut saya agama itu sudah mencakup seluruh aspek. Gitu loh. Artinya kalau orang beragama harusnya dia menemukan rasa cukup. Misalnya tadi ya. Di dalam iman Kristen, Alkitab berkata salah satu doa yang diajarkan Yesus adalah berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau definisi kecanduan kan nggak menemukan rasa cukup. Betul, kurang terus rasanya. Nah, agama itu punya semua instrumen buat orang tua buat lingkungan buat pemerintah buat laki-laki buat perempuan buat anak Nah harusnya sih itu menjadi sebuah instrumen yang cukup. Kalau saya suruh milih dari beberapa faktor, saya mengalami sendiri. Saya pulih dari faktor agama dulu. Itu menolong. Sebelum saya menyentuh faktor agama, saya menyentuh banyak banget pengobatan dari akupuntur, terapi ozon, naltrexone, Sobutex, sampai ke blinger sendiri gitu loh. Sampai saya pusing nih, obat saya minum aja semua, terus overdosis. Nah waktu saya ketemu dengan faktor agama ini, agama ini juga menjadi penjembatan saya untuk membuka hati saya, rendah hati melihat, saya punya kejiwaan perlu dipulihkan. Saya kena hepatitis C dulu, saya harus ke dokter, saya harus berobat ini. Dan menurut saya menjawab pertanyaan itu adalah cukup. Men-trigger itu ya? Cukup, agama cukup. Yes, Pak Ustadz ada tambahan nggak? Silakan. Agama itu sandaran. Din itu sandaran. Artinya kalau kita mulai dari sesuatu yang bersifat sandaran tentang ilahiyah, ketuhanan, saya pikir sudah cukup sampai di situ. Karena di sana ada perintah, ada larangan, an-nahyu, ada ancaman. Nah, perintah, larangan, dan ancaman itu juga diberikan kepada semuanya, termasuk pemakai narkoba. Kalau kemudian dari basic awal itu anak diajarkan tentang agama, saya pikir cukup. Jadi mohon maaf, saya tidak menyalahkan orang tua yang mungkin terlambat. Keterbatasan saintifik keilmuan itu juga memberikan pengaruh. Orang tua memperlambat diri atau lambat mendidik anak karena faktor kesibukan, kemudian menyerahkan kepada pendidik yang lain. Padahal sebenarnya pendidikan rohani itu ada pada orang tua. Itu agama bicara. Siapa berpikir bahwa ketika saya keluar dari rumah jauh, kemudian saya akan bermaksiat, justru yang mencegah kemaksiatan saya itu adalah ketika orang tua saya menggendong saya ketika kecil. Ketika ayah saya gendong saya, kemudian dikasih air wudhu, kemudian digendong dibawa ke masjid, kemudian ketika belum ngimamin, saya digendong, saya ditaruh, kemudian digendong lagi, ditidurkan lagi kembali. Itu yang membuat saya berpikir, masa iya sih saya harus berbuat maksiat? Masa iya harus mikir? Saya pikir kalau itu diterapkan dari awal, agama mampu menyelesaikan itu. Termasuk keterlibatan anak-anaknya tadi 10 tahun terhadap narkoba. Dia keluar dari rumah membawa tempolok yang kosong. Tempolok yang kosong. Karena orang tua itu lebih condong menyerahkan pada boarding school, sekolah, A, B, C, dan D. Jadi kehadiran seorang papa yang menjadi pendidik rohani, ingat loh, pendidikan rohani itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun kecuali orang tua. Bikin anak pinter, cerdas, keren, hebat, S1, S2,
itu sekolah manapun bisa dengan boarding school yang mahal. Tapi pendidikan rohani yang menyentuh langsung pada jati diri sang anak, kemudian orang anak itu akan menangis, enggak deh gua nggak mau. Itu ada pada pendidikan, sentuhan, pelukan. Dan dialami langsung sama Mas Riyadi juga ya. Orang tua nih perannya. Apa kesenjangan di Indonesia kan luar biasa nih. Dari faktor tadi pendidikan mungkin belum rata apa segala macam. Itu ngaruh gak sih kota-kota besar dan kota-kota kecil dalam penerimaan hal-hal seperti ini nih? Iya, saya mau nambahin tadi tentang agama. Cuma begini, agama hadir kepada si pecandu bawa rotan atau bawa rangkulan. Yes. Itu penting juga. Banyak orang-orang dari kalangan agama, rohaniawan itu justru menghakimi dulu gitu. Bawa rotan dulu gitu. Nah, sedangkan kita perlu penerimaan gitu loh. Kita ini udah ngeblangsak, udah seperti begitu. Udah kalau dibilang neraka kita tahu kok, kita salah seperti itu. Jadi jangan dirotan lagi. Neraka tinggal naik angkot sekali udah beres itu. Nah, kalau tadi mengenai pendidikan kayaknya faktor pendidikan nggak terlalu berpengaruh lah. Orang pintar juga banyak yang pakai narkoba kok gitu, seperti gitu. Orang nggak sekolah juga banyak yang pakai narkoba gitu. Jadi masalahnya bukan masalah di pendidikan, masalahnya adalah tadi ketersediaan, penerimaan itu yang menjadi triggernya gitu, seperti itu. Menarik ya, Mas Riyadi ya. Menarik. Ini perihal yang sebenarnya bukan dibilang kecil juga, tapi ini sangat besar, tapi kompleks karena butuh tadi yang. Tapi yang ini jarang dibahas. Ini jarang dibahas. Iya karena kan kita coba nabrakin ke semua faktornya tadi tuh yang dibilang. Kehadiran tuh jadi sangat penting, ya kan. Anak juga menerimanya juga sangat penting. Wah nih. Kalau ntar judulnya isinya daging semua biasanya gitu. saya pikir kan yang belum kena jauh lebih banyak daripada pasti. Kan kita harus memikirkan itu. Mulai dari keluarga lah. Ayo. Cuma ada satu culture nih. Misalnya gini ya, saya sakit nih Pak Ustadz. Terus kita bilang patungan yuk semua. Kita solidaritas, ya kan. Nah, tapi kalau saya bilang gini, saya sehat nih Pak Ustadz, yuk patungan yuk biar saya makin sehat. Ngapain? Nah, pencegahan sebenarnya miss-nya di situ. Jadi keluarga biasanya hanya peduli kalau udah sakit, ada yang kena, lingkungan, baik itu gereja atau masjid atau pesantren atau sekolah Alkitab, biasanya kepedulian itu baru muncul kalau udah kejadian. Karena ranah berpikir, sindikat ini bermain di celah ini. Karena orang nggak dapat dukungan pada saat belum kena. Iya, jadi memang itu sulitnya juga untuk bermain di area pencegahan. Karena orang berpikir ya buat apa, ya kan? Kalaupun itu diinformasikan, paling banyak responnya kayak gini. Ya puji Tuhan, alhamdulillah bukan keluarga kita Pak. Iya, udah selesai. Jadi pedulinya udah sendiri, betul. Dan khotbah, ceramah di beberapa masjid dan gereja dan taklim memang cenderung minim sekali membahas tentang itu. Dan dianggap topik kurang begitu menarik. Setuju. Kenapa? Atau barangkali sang pematerinya memang kurang menguasai. Jadi saya perlu belajar ini. Betul. Tadi Bang Rehat penasaran tadi. Itu tuh pematerinya yang kurang ada dan kurang hadir juga. Di lapangan tuh faktanya gimana sebagai konselor adiksi kan itu yang langsung terjun ke lapangan, langsung ketemu sama jadi gini, teman-teman binaan. Saya tuh agak mungkin memang karena nggak seksi kali ya narkoba ini. Saya mau begitu tapi nggak asik. Di mata pemuka agama saya. Dia aja Pak. Saya tuh berapa kali gitu usulin bahwa kita praktisi yang di bidang kerohanian perlu belajar tentang dasar adiksi itu seperti apa. Konselor adiksi menjadi seorang konselor adiksi itu ini bagaimana? Karena gini, kalau saya pikir kalau seorang bermasalah, dia sebetulnya yang pertama yang harus didatangin tuh ustadznya, pendetanya, itu seperti gini. Nah kalau didatangin bilang, oh ya kamu narkoba, ya udah doa aja, itu kan aneh gitu kan. Dia harus bisa tahu penyebabnya kenapa, triggernya. Makanya sekarang itu di dunia rehabilitasi itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kan, kalau sekarang banyak instrumen yang harus kita pakai. Pertama mengetahui apakah dia benar-benar mau berubah atau tidak. Kemudian tingkat keparahannya, ininya semua. Nah itu harusnya di gereja-gereja, di masjid itu ada punya ruang juga untuk orang bermasalah dengan itu tuh datang untuk bicara. Sekali. Gitu. Dan kita mau mengajarkan itu. Saya jadi ingat. Quran itu bicara tentang Homer, Bang Yeri. Itu tahapannya itu sampai 6 ayat. Dari mulai bicara, nggak bagus. Sampai kemudian bicara bahaya. Sampai bicara haram. Sampai bicara jangan deketin sholat kalau kamu. Sampai kemudian di akhir itu haram.
sebagainya. Belum hadisnya. Artinya sebenarnya agama begitu fokus membicarakan bahayanya narkoba jauh-jauh hari sampai hari ini. Tapi kalau kemudian ternyata para pendakwa dari berbagai agama melupakan itu, ayo dong. Ingetin lagi nih, ini saatnya belum terlambat ya. Belum terlambat. Yang dicabut itu kan sesuatu yang maha penting. Satu iman, yang kedua akal. Kalau akal sudah dicabut, kemana iman akan bersandar? Wah itu udah aur-auran tuh Ustaz ya. Aur-auran. Ini ngerinya tuh ya. Jadi belum terlambat sebenarnya. Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Teman-teman kanan kiri deh. Kita nggak usah ngomongin secara garis besar dulu gitu ya. Tapi Pastor Yeri punya circle, saya punya circle, Pak Ustadz juga. Bang Reinhard juga punya circle. Apa yang mesti kita influence ke teman-teman terdekat kita dulu deh. Minimal di save lah podcast ini. Itu penting. Minimal di save, di share apa segala macam gitu. Nah apa lagi gitu kalau pencegahan selama ini atau dari bidang tadi rohaniawan itu enggan masuk ke situ karena kurang seksi secara topik. Ya yang pertama gini semua orang harus punya pemahaman yang sama tentang permasalahan ini. Dari aparat, tokoh agama atau siapa saja pendidik seperti saya tuh berapa kali kalau bicara ke pendidik itu begini, misalnya hari ini dia ngajar, terus dia baca berita ada yang mati gara-gara tabrakan gara-gara narkoba gitu, dia harus bisa ngingatin murid-muridnya, ada berita begini-begini itu gara-gara pakai narkoba, karena harus berulang-ulang diingatinnya, berulang-ulang pada saat apapun harus berulang-ulang mengingatin. Bukan sesuatu yang gampang. Jadi harus sepakat dulu bahwa kita mau sama-sama belajar, punya pandangan yang sama. Jadi polanya bukan diberantas, gitu. Diberantas itu udah terjadi. Tapi pencegahan yang tadi yang belum banyak ini, yang belum pakai ini, bagaimana begitu. Nah perlu di masjid, di gereja, itu juga dibicarakan seperti begitu. Ketika di khotbah Jumat, bisa khotbah Minggu. Ada sedikit tentang bahaya narkoba, seks bebas atau apa saja yang di ini. Jangan melupakan itu bahwa di klik kita ini masalahnya itu seperti itu. Ya benar. Tadi kayak Pastor bilang ya, jadi orang tuh ngehnya pada saat udah kena. Iya. Baru ayo kita tolong yuk gitu. Baru ditengok buah-buahan gitu. Buah-buahan. Jadi kan kadang repotnya gini Pak Ustadz, kalau saya datang ke walaupun saya juga pendeta gitu kan. Ngomong ke gereja dipikir kita mau minta duitnya gitu kan. Padahal kita mau ngajarin jahat itunya dulu ya. Gitu gini. Padahal kita mau mengasih sesuatu buat bagaimana pencegahan P3K-nya buat mereka tuh seperti apa gitu, dan jarang sekali mereka ini mau partner dengan kita gitu, seperti itu. Jadi masih stigmanya itu justru saya bilang tadi, apakah orang-orang tokoh-tokoh agama ini datang dengan rotan atau datang dengan rangkulan? Karena stigmanya itu masih kejam juga lah gitu. Wah, ini menarik banget. Mohon maaf. Tapi itu terjadi di saya. Jujur aja kan. Dulu kan waktu pengen berhenti tuh Ustaz. Kalau di Kristen tuh ada retret namanya. Retret 3 hari tuh jalan-jalan ke Jambore. Refleksi di satu tempat ya. Pokoknya bahas soal Tuhan aja di sana. Nah, saya ikut lah. Pilih temanya yang menarik lah. Nah, hari kedua dipanggillah saya sama pembimbing rohani. Kamu nih keras kepala. Saya dibilang A, B, C, D. Terus terakhir saya bilang, Yudas Iskariot, kamu pengkhianat Yesus. saya dipulangin loh. Oh iya? Saya dipulangin. Dan itu merusak saya punya iman sekali. Maksudnya pasti. Orang bilang Tuhan baik, tapi satu sisi mereka nolak saya. Dan itu ternyata ya bukan saya aja yang ngalamin memang. Nanti kalau dia datang ke gereja ini akan ngerusak yang udah baik. Mending ngurus yang udah baik, jagain daripada yang rusak ini datang. Itu stigma. Ya, kalau di kalangan kekristenan hal itu sangat kuat sehingga kita perlu edukasi pakai effort terus. Masa nunggu anak mati dulu, masa nunggu anak ini dulu, dan itu butuh energi. Nah, kalau kita punya portal, misalnya diberi kesempatan, ya kan sama pemuka-pemuka agama itu akan jauh lebih edukatif. Sedangkan stigma itu masih saya aja. Nih saya ngomong apa adanya. Ya saya pernah datang di satu tempat ibadah saya khotbah, Pak Ustadz. Dan kebetulan waktu itu saya pakai tangan pendek dan badan saya ini tatoan, Pak Ustadz. Saya mau ditangkap security, dipikir mau maling di situ. Padahal pendeta. Padahal saya pendeta. Pendeta ini mungkin dia belum pernah lihat dia. Artinya kan stigmatisasi. Harusnya ditulis pendeta. Benar, stigma orang bertato tuh dulu seperti itu kan. Itu kan tapi itu zaman Petrus dulu. Sekarang kan udah sekarang situasinya itu seni. Maksudnya gitu. Inilah kesulitan
orang-orang ingin kembali ke jalan yang benar. Makanya keluarlah joke. Saya pengen kembali ke jalan yang benar, tapi belum dibangun jalannya. Ya, karena stigma juga itu so suci loh. Ya kan, so beriman loh, kayak gitu-gitu tuh stigmanya itu balik lagi, Ustadz. Munculnya gara-gara di lingkungan, karena lingkungan juga berpengaruh. Iya. Ya kan? Jadi walaupun udah keluar 9 tahun tadi deh contohnya Pastor Yeri. 9 tahun ini kan bukan waktu yang sebentar ya, Bang ya. Gitu. Keluar, masuk, mungkin ada yang on off karena kan lingkungan. Gitu. Nah ini gimana kalau mandang lingkungan sendiri? Quran jauh sudah banyak berbicara tentang bahwa setan itu menggunakan jalur. Ya, menggunakan jalur untuk membuat orang gondok-gondokan, berbangga-bangga. Yes. Itu justru jalur setan itu justru dengan narkoba, dengan perjudian. Wah, lagi bola lagi sekarang. Gak jadi taruhannya malam ini. Enggak. Begini. Pinggiran aja bro. Iya, sumber dari munculnya narkoba dan lain itu sebagai salah satu senjata. Kemunculnya aku yes dong, aku hebat dong, aku keren dong. Dan penyakit yang paling bermasalah itu justru kalau berbangga-bangganya itu muncul dari dalam tanda kutip yang beraksesoris menggunakan bahasa agama. Itu yang paling repot. Wah, disadarinya susah. Diomongin susah. Lo mau ngomongin apa? Gue ustadz gitu loh. Gue pendeta kan begitu. Iya benar sih. Itu juga mentok lagi tuh di situ berarti. Iya. Bahasa aba wastakbaro itu saya lebih keren, lebih hebat itu lebih bermasalah dalam sistem keberagamaan kita kan gitu. Bang, tugas abang berat berarti Bang ya. Ketemu langsung udah berapa tahun Bang kalau pengen tahu jadi konselor? 20 tahun. 20 tahun. Saya berhenti tahun 2000, kemudian mulai 2002 itu mulai belajar tentang adiksi. Ya. Terus bikin rehab, ya sampai hari inilah. Ini kan bertolak belakang pasti dari dulunya pengguna apa segala macam terus bisa kembali ke situ 20 tahun ketemu orang kan aneh-aneh ya. Ya, jadi saya selalu bilang begini ke mereka. Saya nggak ngasih informasi ke kalian. Informasi itu bisa didapatkan dari mana-mana. Tapi saya bawa transformasi ke kalian. Itu yang saya ini ke mereka. Jadi selalu saya makanya karena hari esok masih ada, selalu saya seperti itu, saya bangun mereka gitu. Bagaimana saya percaya bahwa mereka bisa lebih baik dari saya gitu. Dan mendengarkan, walaupun kadang orang bilang, alah speak Yankee. Ya bodo amat, gue juga dulu begitulah. Udah pernah ngalamin dulu ya. Dengerin aja, kadang dengerin itu udah cukup membantu mereka. Ya, rilis apa segala macam. Kalau waktu lingkungan teman-teman deket dulu gimana, Pastor Riri? Ya jadi lingkungan tuh lumayan jadi PR sih kalau buat saya karena kan waktu saya berhenti dulu saya tuh nggak bisa pulang ke rumah karena teman-teman bandar itu sayembara saya karena dipikir saya tuh cepuknya ke polisi begitu. Wah berat banget tuh ya. Nah tapi ya jadi kalau namanya juga sindikat kan dia bermain di komunal di teman-teman. Iya benar-benar. Dulu sih sekarang nggak se ekstrim dulu. Jadi kalau dulu orang-orang yang berhenti itu diajak ketemu ngobrol, toto dibawa ke kamar direjeng rame-rame disuntikin lagi. Disuntikin lagi jadi make lagi. Segitu kejamnya dulu. Segitunya. Tapi memang kita perlu orang-orang yang gini nih sebenarnya. Ada apa-apa sama nih anak lewatin gua dulu nih. Kita perlu jagoan. Iya, akhirnya kita harus berhadapan. Iya. Ya orang-orang kayak misalnya kayak gini kan kita kan otomatis berhadapan sama sindikat juga, berhadapan sama kondisi-kondisi mereka juga. Minimal misalnya yang kita lagi dampingin ketangkep, ya kita kan ke proses juga. Iya, karena kita mendampinginya. Iya, meskipun berhadapan dengan sindikat dan aparat. Iya. Gitu. Jadi kan makanya saya harus di satu sisi mengeluarkan effort untuk melahirkan komunitas komunal yang baru, which is yang udah ada, misalnya teman-teman yang sekarang lagi seru-seruan sepeda-sepedaan, mau makin keren nggak? Adopsi dong sepeda anti narkoba apa kayak ini kayak. Jadi dimasukin ke tren yang emang lagi kencang sekarang. Anak-anak motor, salam satu aspal misalnya, anak-anak musik, anak-anak entertain, anak-anak dancer, apa aja. Jadi kita masuk ke pemberdayaan masyarakat. Itu bisa kembangkan semuanya, termasuk misalnya entrepreneur dari pertanian, dari apa menjadi satu tools say yes-nya.
Yes. Ini menarik ya. Jadi memang ini momennya sih, ini momen yang pasti. Karena tadi dibilang ini kan adalah Hari Anti Narkoba Internasional. Berarti nggak cuma kita yang ada di sini. Ini mungkin kita hanya peran kecil. Tapi at least mudah-mudahan bisa berdampak ke orang-orang terdekat yang lagi menonton sekarang. Harapan kita sih gitu. Ya kan, karena kita berapa lebih besar tadi ada stakeholder yang berurusan dengan hal ini. Iya, banyak. Yes. Kalau sekarang kan Bang Renhat di Bandung ya, tapi megangnya tuh konselor sebagai di Bandung aja atau di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Ada cerita yang pengen tahu, cerita unik kejadian di kota mana? Ya paling yang unik itu kan kalau kita udah nanganin mereka yang gara-gara sabu itu udah dua diagnosis gitu, udah ngaco pikirannya. Ada yang sampai? Wah ada. Nah, wah efeknya jadi segitu semua kayaknya. Jenis narkoba itu sebetulnya mau membuat kerusakan permanen pada otak gitu. Wah, kayak saya susah mengawal angka kecuali nomor rekening. Gitu. Kalau itu ingat. Nomor telepon istri saya nggak hafal, tapi saya hafal saya punya istri itu ya. Jadi ada lost memory gitu. Ada dampaknya itu, apalagi kita udah pemakaiannya udah. Sampai hari ini masih ada dampak. Suka tiba-tiba lupa seperti itu. Jadi memang kalau tapi itu yang menyenangkan gitu loh, yang menyenangkan. Dan rata-rata yang sangat saya sayangkan itu orang di Indonesia ini ketika mengundang kita bikin BIMTEK atau apa, dia pikir sekali udah langsung bisa jadi gitu. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Gitu. Berarti podcast ini juga jangan sekali ya. Satu season 6 bulan, setahun ya Pastor Heri ya. Kalau mau cepat, seperti si cepat ini. Kalau saya usul aja sih ke negara ini, daripada dana buat berantas digede-gedein, pencegahan digede-gedein. Ya. Didiklah orang bagaimana mencegah, bikin satgas di kampung ini yang benar, itu. Di masjid-masjid, gereja, di wihara, di mana aja itu. Daripada dana buat berantas gede-gede juga nggak tahu kemana. Untuk para agama-agawan yang memang ditugaskan khusus terjun ke link-link itu, masuk ke dalam-dalam yang memang sudah punya bekal dan mau berbicara. Saya sedikit aja punya pengalaman. Saya pernah terjun di kalangan teman-teman yang hobi nyopet. Di satu daerah, di Jakarta. Itu saya harus tahu bagaimana cara nyopet. Jadi Bang Yeri hati-hati, saya pinter nyopet. Saya akan belajar nyopet. Saya tidak meminta mereka untuk tidak nyopet, enggak. Saya langsung ke dunia mereka sampai saya pinter. Tapi lama-lama kemudian mereka berpikir kok kenapa Ustadz ada di sini. Lama-lama mereka berkarya dan ada 3-4 karyawan itu yang dulu pernah menjadi karyawan saya. Mereka jadi karyawan saya, mereka mantan pencopet itu. Saya pikir perlu orang-orang yang seperti ini yang mau terjun, yang dalam tanda kutip tidak ada materi di sana, tapi ada kepuasan rohani yang kita lakukan. Itu yang mesti dicari ya. Tapi kan sekarang tadi dibilang juga banyak hobi yang lagi dijalanin, banyak tren yang lagi dijalanin. Pada saat itu juga Pastor Heri lagi aktif-aktifnya tenis apa segala macam kan. Itu nggak bisa mengalihkan ya. Kan misalkan kita sekarang lagi tren, tiba-tiba ada narkoba masuk, itu nggak bisa. Dan makanya perlu orang yang hadir di situ untuk membimbing generasi ini. Atau kita berupa konten. Sebenarnya ini kan konten. Dengan secepat mengadopsi konten ini akan menolong. Jadi tetap orang regulasi bersama, tapi di dalamnya ada sebuah konten kebetulan. Saya yakin kok nih ya. Saya yakinnya. Bandar akan mikir lagi mau nyelundupin narkoba pakai ekspedisi si cepat. Oh jelas. Itu satu poin. Jelas karena kita udah karena ada berperannya. Mereka nggak tahu di belakang kita setelah ada podcast ini kan pasti ada sebuah regulasi kepedulian di seluruh daerah. Yes. Jadi tolong pikir ulang, jangan. Ayo benar. Janganlah, jangan rusak teman-teman kita ya. Terakhir ada yang mau dikasih ini nggak nih pesan untuk sahabat si cepat? Tadi penting poin-poinnya tadi kita ini obrolan yang sebenarnya dibutuhkan. Ya hal-hal kayak gini ini harus terus ada sih menurut kita ya, karena tadi dibilang daripada kita nontonin slide 50 slide bingung apa segala macam akhirnya di kelas cuma tidur apa penyuluhan dan lain-lain nggak terlalu efektif lah ya, kecuali emang yang niat-niat banget. Nah ada pesan nggak lagi untuk sahabat si cepat? Mungkin dari Bang Renhat dulu. Kalau buat sahabat secepat saya mau bilang begini, hidup ini cepat, jadi jangan cepat-cepat buat keputusan, nanti cepat-cepat mati kalau keputusannya salah. Langsung stick to the point. Express, cepat langsung. Itu kalau karena tadi dibilang hampir semua yang teman-teman dulu pengguna narkoba udah nggak ada sekarang. Iya.
Ini bikin kita ini lagi gak sih kayak? Iya harusnya sih. Jadi sambung. Ada pesan terakhir Bapak? Iya, Tuhan ngasih kesempatan lagi nih. Gitu. Iya, jadi kesempatan kedua lah. Jadi gini, saya mungkin menyampaikan buat angle yang mungkin pemakai kebetulan nyangkut ke nonton podcast ini. Iya kan? Jadi nggak sengaja nih. Entah kapan, entah pas error, apa singkatan hilang munculnya kok ini ya. Oke. Jadi gini, kita nggak bisa rubah masa lalu, itu jelas. Tapi bersama iman, bersama lingkungan yang baik, keluarga yang sehat, kita bisa rubah masa depan. Bagus banget lagi quotes-nya. Bagus banget, keren. Kita nggak bisa rubah masa lalu karena itu udah terjadi ya. Tapi masa depan masih bisa. Oke, Ustadz silahkan. Ya, kemuliaan manusia itu ada pada akal dan imannya. Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi itu dibekali oleh iman dan 'allamal Adam al-asma kullaha, diberikan kecerdasan. Saat keduanya ada, dia menjadi manusia dan lebih mulia dari malaikat sekalipun. Tapi saat salah satunya tidak ada, maka dia akan menjadi adol, jauh lebih jelek dari binatang sekalipun. Maka jauhi narkoba karena salah satu itu akan membuat rusak dan keluar dari jiwa nilai kemanusiaan. Nah, karena setan ada di jalur itu. Setan salah satunya masuk di situ. Jalur mana tuh? Yang pasti bukan Bekasi. Bukan. Oke, kita mau ucapin terima kasih banget Ustadz, terima kasih banget udah hadir barengan sama saya sama Pastor Heri di sini. Bang, thank you banget Bang Rehat. Udah jauh-jauh dari Bandung bela-belain ke sini. Kapan-kapan kita bikinnya di Bandung lah, gantian ya. Kita biar kita yang samperin ke Bandung karena kita udah lama gak liburan. Sekalian ya. Sekalian. Extend 2 hari lah. Ya. Dan jangan lupa juga buat sahabat Si Cepat ya, aktifkan Si Cepat reguler di toko Shopee dan kamu bisa ngedapetin special rate nih. Berat 0,5 kg nggak perlu bayar 1 kilo. Wah, ini beruntung banget ya. Jadi buat sahabat Si Cepat yang mau bayar ongkir cuma setengah kilo, jadi langsung belanja di seller-seller yang sudah mengaktifkan Si Cepat di Shopee. Syarat dan ketentuan berlaku. Pastor Heri, ada lagi yang mau kita sampaikan mungkin? Sudah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Di episode berikutnya ya. Jadi terima kasih untuk sahabat Cepat yang sudah nonton Podsi episode kali ini. Sekali lagi thank you Pak Ustadz, terima kasih. Pak Rehat, terima kasih. Sampai ketemu lagi sama dia sama Pastor Heri di episode Podsi berikutnya. Dah.